Anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang konsentrasi belajar. Apa itu konsentrasi belajar? Konsentrasi belajar adalah kemampuan individu untuk memusatkan pikiran terhadap materi yang dipelajari. Kira-kira apa saja ya faktor yang mempengaruhi konsentrasi belajar? Yang pertama adalah faktor internal, yaitu faktor yang berasal dari dalam diri individu seperti kondisi tubuh yang sehat dan tidak mudah putus asa dalam mengikuti pembelajaran. Yang kedua yaitu faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri individu, seperti kondisi kelas yang bersih dan suasana kelas yang tidak ramai. Anak-anak, ternyata siswa yang memiliki konsentrasi belajar ada ciri-cirinya loh. Pertama, pandangan fokus pada guru atau media belajar. Kedua, memperhatikan penjelasan guru dengan seksama. Ketiga, aktif bertanya jika tidak memahami materi. Keempat, mampu menjawab pertanyaan dengan tepat. Kelima, berani mengutarakan pendapat atau sanggahan. Keenam, mencatat materi yang disampaikan guru. Anak-anak, apakah kalian tahu wanita yang ada di dalam gambar ini? Namanya adalah Sherly Anavita Rahmi. Dia adalah seorang YouTuber ataupun influencer asal Indonesia yang lahir di Aceh Utara pada tanggal 12 September 1992. Sherly merupakan sosok inspirasi milenial yang memiliki segudang prestasi yang membanggakan. Dia pernah meraih juara 1 Syarhil Quran pada ajang MTQ tingkat kota Lok Sumawe pada tahun 2008. Dia juga pernah menjadi finalis lomba pidato ajang pemilihan Dai Cilik mewakili Nangroe Aceh Darussalam. Selain itu, dia pernah meraih juara 1 lomba penulisan kebangsaan fraksi PKS DPR RI kategori umum tahun 2015. Sherly berasal dari keluarga yang sederhana akan tetapi berhasil mendapat 25 tawaran beasiswa di dalam dan di luar negeri karena dia tekun belajar dan pantang menyerah untuk meraih cita-citanya. Sherly menempuh pendidikan SD sampai SMA di Yayasan Pendidikan Arun Aceh, S1 jalur beasiswa jurusan Hubungan Internasional Universitas Paramadina Jakarta, S2 jalur beasiswa Fakultas Hukum dan Bisnis Universitas Swinburne Australia. Ada 5 tips yang pengen Sherly bagi, setidaknya ini yang udah Sherly coba dan cocok dengan Sherly. Pertama adalah tentukan goal, tetapkan target yang jelas. Zoom out, look at the big pictures. Tentukan kira-kira goal teman-teman adalah apa. Mau lulus tepat waktu, lulus dengan nilai tertentu, mau punya usaha di usia tertentu, mau lulus di jurusan dan universitas tertentu. Kadang-kadang nih, kita sebagai pemain utama dalam kehidupan kita nggak tahu blind spot kita di mana. Dan ini bukan karena kita nggak mau memperbaikinya, tapi karena kita nggak sadar di mana blind spot kita. Menentukan goal ini minimal dengan smart goal setting. Specific, measurable, achievable, realistic, and timely. Ini syarat dasar sih. Jadi kita bisa ngatur nih ekspektasi kita dalam membuat target itu sampai kemana. Yang kedua adalah mengelola target. Setelah kita tahu nih target kita sampai mana, kita coba kelola target itu. Kadang-kadang goal kita dianggap terlalu besar. Atau kondisinya berbalik. Sekarang goal kita itu terlalu kecil untuk energi kita yang sangat besar. Kalau goal kita terlihat sangat besar, maka pecah goal besar atau target besar tadi menjadi target-target jangka pendek atau target-target yang lebih kecil. Cara ketiga adalah dengan kita fokus pada proses, bukan pada hasil. Hasil itu penting, teman-teman. Sekali lagi, hasil itu penting. Tapi saat kita bicara fokus, maka kita bicara pada proses mencapai hasilnya tadi. Kita udah tahu goalnya, kita udah tahu targetnya. Dan saat kita bisa fokus pada prosesnya, maka kita akan jauh lebih bisa fokus. Yang keempat adalah eliminasi distraksi. Distraksi eksternal, kita pasti udah sama-sama tahu dong. Mulai dari HP, kegiatan yang gak penting, pikiran-pikiran kita yang mulai mengganggu. Dan berani mengatakan tidak pada hal yang menjadi distraksi atas fokus kita adalah satu skill tersendiri. Tips yang kelima adalah berhenti saat kita nyampe, bukan saat kita capek. Push the limit, keluarkan yang terbaik. Saat kita udah punya fokus yang jelas, ekspektasi kita juga udah terukur, tempelin tuh target-targetnya di kamar kita atau di tempat-tempat yang paling sering kita lihat.
Jadi kita akan terus-terusan ingat balik, kembali lagi ke target itu, dan kembali fokus ngerjain apa yang udah kita mulai. Saat kita capek, ya kita istirahat sejenak. Charging station ini bisa dengan melakukan apa yang teman-teman senangi. Kasih reward untuk diri sendiri. Bisa dengan kita nonton film yang kita suka, ngopi, mandi, atau dengerin podcast yang memang udah masuk dalam list kita. Bisa jadi chatting dengan kawan, tapi ingat, kasih batasan waktu. Kalau udah selesai, back to the main target. Kembali fokuskan pikiran. Nah, itu dia 5 tips fokus dari Sherly. Semoga membantu teman-teman yang saat ini sedang berusaha mengembalikan fokus teman-teman. Dan semangat terus untuk apapun yang saat ini sedang sama-sama kita perjuangkan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis, dan sampai ketemu di video Ada Apa Sih selanjutnya.